Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yunita Putri Civa Juli Forsa. Perkenalkan, nama saya Rosalia Putra. Nama saya Rizky Syaputra Haryandi. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel dan daun buahnya, serta pembuahannya ganda. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut juga Anthiophyta. Angiospermae juga mempunyai nama lain, yaitu Magnoliophyta. Next. Ciri-ciri Angiospermae. 1. Mempunyai akar tunggal dan serabut. 2. Tumbuhan berbiji yang mengalami perbuahan ganda. 3. Memiliki struktur tubuh yang lengkap, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. 4. Berbentuk tulang daun bervariasi seperti yang diamati, ada yang menyirip dan menjari. 5. Mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium. 6. Angiospermae mempunyai buah berdaging tebal. 7. Perbuahan ganda adalah proses yang terjadi pada pembentukan biji tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Angiospermae. Yang pertama yaitu yang terjadi pada siklus Angiospermae, bunga pada sporofit atau 2N memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora atau 2N. Tahap yang kedua yaitu sel induk mikrospora atau 2N mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan mikrospora yang haploid atau N. Tahap yang ketiga yaitu mikrospora atau N mengalami pembelahan mitosis menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid atau N. Tahap yang keempat yaitu daur hidup Angiospermae pada bakal biji terdapat sel induk megaspor atau 2N. Sel induk megaspor membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspor atau N. Namun, hanya 1 sel megaspor yang hidup, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Tahap yang kelima yaitu megaspor yang hidup akan membentuk gametofit. Sel kandung lembaga atau sel kantung embrio. Inti kandung lembaga membelah secara mitosis 3 kali berturut-turut. Pembelahan inti tersebut tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Disebut karyokinesis. Dari karyokinesis dihasilkan 8 inti nukleus yang akan tumbuh menjadi 1 ovum atau N, 2 sinergit atau N, 3 antipoda atau N, dan 2 inti polar yang bersatu disebut inti kandung lembaga sekunder atau 2N. Yang keenam, bila terjadi penyerbukan, serbuk sari atau N akan berkecambah membentuk buluh atau tabung. Serbuk sari yang intinya akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti generatif atau N dan 1 inti vegetatif atau N. Membelah lagi secara karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti, yaitu inti sperma 1 atau N dan 1 inti sperma 2 atau N. Yang ketujuh yaitu setelah pembuluh serbuk sari sampai di mikrofil, inti vegetatif mengalami degenerasi. Inti sperma 1 atau N membuahi ovum atau N dan menghasilkan zigot atau 2N. Inti sperma 2 atau N
membuahi inti kandungan lembaga sekunder atau 2N, dan menghasilkan endosperma atau 3N. Pembuahan dada angiospermae disebut pembuahan ganda. Dan yang terakhir atau yang ke-8, zigot atau 2N akan tumbuh menjadi embrio atau 2N. Endosperma atau 3N berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Endosperma atau 3N berfungsi sebagai makanan sebagai embrio dan struktur yang meliputi embrio. Endosperma dan selaput biji disebut biji. Ketika biji tumbuh menjadi biji, ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencarannya. Bila biji jatuh ke tanah yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi sporofit baru. Next. Next lagi. Reproduksi tumbuhan angiospermae. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Bunga adalah alat reproduksi seksual atau generatif. Pada tumbuhan angiospermae, fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Next. Klasifikasi Angiospermae. Kelewatan Nadia. Klasifikasi Angiospermae yaitu ada dua, kelas dikotil dan kelas monokotil. Ciri utama tumbuhan dikotil ada akar berbentuk tunggang, batang bercabang, dan beruas-ruas, berkambium. Letak berkas pengangkut teratur, tipe berkas pengangkut kolesterol terbuka, bertulang daun menyirip atau menjari bagian-bagian bunga berjumlah 4,5 atau kelipatannya memiliki dua keping lembaga atau kotiledon. Kelas monokotil, ciri utama tumbuhan monokotil adalah akar berbentuk serabut, batang beruas-ruas, tidak berkambium, bertulang daun sejajar atau melengkung, bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya memiliki satu kotiledon atau keping lembaga. Contoh tumbuhan angiospermae. Yang pertama yaitu pohon pepaya. Pohon pepaya merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam famili Caricaceae. Pohon pepaya merupakan tumbuhan yang memiliki struktur yang sempurna, yaitu memiliki akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Pohon pepaya memiliki akar tunggang atau radikal prima dan tidak bercabang. Daun pepaya memiliki tulang daun yang menjari, termasuk tumbuhan yang memiliki bunga majemuk. Dapat berkembang biak dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan dicangkok,
dan juga generatif dengan menggunakan bijinya. Tumbuhan pepaya termasuk ke dalam tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang memiliki keping biji 2. Pohon pepaya banyak tumbuh di daerah tropis. Pepaya juga memiliki peran sebagai makanan seperti daun pepaya dan juga buahnya. Biasanya untuk dimakan, menambah serat untuk tubuh sehingga pencernaan menjadi lancar. Dua, pohon rambutan. Pohon rambutan adalah tumbuhan yang masuk ke dalam famili Spindaceae. Pohon rambutan memiliki akar tunggang. Pohon rambutan juga merupakan tumbuhan dengan struktur lengkap. Batang pohon ini termasuk batang yang keras dan berkambium. Daun pohon rambutan memiliki tulang daun menyirip dan daun yang lebar. Bunganya juga termasuk bunga majemuk, yang jumlah petalnya adalah kelipatan 3, dapat berkembang biak dengan vegetatif buatan, yaitu di cangkok, termasuk tumbuhan dikotil atau karena berkeping 2, dan habitatnya di daerah tropis. Buah rambutan memiliki peran sebagai asupan vitamin C untuk tubuh, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pohon cabai. Pohon cabai termasuk ke dalam famili Solanaceae. Memiliki akar tunggal yang seperti serabut, di mana terdiri dari akar utama dan akar samping. Merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu, memiliki tulang daun yang menyirip, merupakan bunga sempurna karena dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Merupakan bunga tunggal. Pohon cabai dapat berkembang biak dengan cara generatif, termasuk ke dalam tumbuhan dikotil berkeping 2. Habitatnya di daerah tropis, diantaranya daerah rendah dan tinggi, semisal 10 sampai dengan 700 mtbl. Pohon cabai buahnya yaitu cabai dapat digunakan untuk bumbu dapur sebagai bahan pedas makanan. Cabai juga bisa meredap nyeri, mengatasi hidung tersumbat, dan meningkatkan imunitas tubuh. Next. Yang selanjutnya itu pengertian Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti berbiji. Sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan yang bijinya tidak dilindungi dalam bakal buah atau ovum. Pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae atau Magnoliophyta, biji atau bakal biji selalu terlindungi penuh oleh bakal buah sehingga tidak terlihat dari luar. Pada Gymnospermae, biji nampak atau trekpos, langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilus atau runjuk. Next. Ciri-ciri Gymnospermae. 1. Bakal biji tak terlindungi oleh daun buah. 2. Pada umumnya, perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba. Batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang tersebut selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Bekas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka. Xilem pada Gymnospermae hanya terdiri atas trakeid saja, sedangkan floemnya tanpa sel penggiring. 3. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. 4. Bentuk perakaran tunggang. 5. Daun sempit, tebal, dan kaku. 6.
Tulang daun tidak beraneka ragam. 7. Tidak memiliki bunga sejati. 8. Alat kelamin terpisah. Serbuk sari dapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Biji yang dihasilkan, setiap biji mengandung bakal tumbuhan, yaitu embrio yang terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas embrio ini tumbuh menjadi 10 sperma atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. 11. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Jaringan ini merupakan saluran mengantar untuk mengangkut air mineral dan makanan dan bahan-bahan lain. 12. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. 13. Gymnospermae memiliki batang yang berdaun lebar. Hal ini sangat berbeda dengan karakteristik daun yang terdapat pada Angiospermae yang sistem petulangannya beraneka ragam. Next. Reproduksi Gymnospermae. Sistem reproduksi Gymnospermae, organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga, sterofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporium yang tampak menempel pada strobilus betina, letak makrosporofil dan mikrosporofil terpisah. Sel kelamin jantan merupakan spermatozoin yang masih bergerak aktif. Di dalam strobilus jantan terdapat banyak antheridium yang mengandung sel-sel induk butir serbuk. Sel-sel tersebut bermeiosis. Dari setiap sel induk terbentuk 4 butiran serbuk yang bersayap. Pada strobilus betina terdapat banyak archegonium. Pada tiap-tiap archegonium terdapat satu sel induk lembaga yang bermeiosis sehingga terbentuk 4 sel yang haploid, 3 mati dan 1 sel hidup sebagai sel telur. Archegonium ini bermuara pada satu ruang archegonium. Next. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan siklus Gymnospermae. Siklus Gymnospermae berkembang biak dengan perubahan generasi yang berarti siklus reproduksinya memiliki fase haploid dan diploid. Benih terbuka ke udara dan langsung dibuahi dengan penyerbukan. Dengan siklus hidup Gymnospermae, tanaman berganti antara fase seksual dan fase aseksual. Produksi gamet terjadi pada fase seksual dalam atau siklus generatif gametofit. Spora direproduksi dalam Gymnospermae. Sporofit termasuk tumbuhan dikenal dengan bagian besar dari tumbuhan itu sendiri, termasuk akar, daun, batang, dan kerucut. Sel-sel sporofit tumbuhan bersifat diploid dan menguap untuk produksi spora haploid melalui proses meiosis. Gametofit tumbuhan menghasilkan gamet jantan dan betina yang bersatu pada penyerbukan untuk membentuk zigot diploid yang baru.
Zigot matang menjadi sporofit diploid baru sehingga menyelesaikan siklusnya. Gymnospermae menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya dalam fase sporofit. Dan generasi gametofit sepenuhnya bergantung pada generasi sporofit untuk bertahan hidup. Next. Klasifikasi Gymnospermae. 1. Kelas Cicadidae. Tumbuhan Cicadidae memiliki penampakan yang mirip dengan tumbuhan palem. Hanya saja mereka memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti strobilus dan berbiji terbuka. Cicadidae dapat tumbuh dan mudah ditemukan di Amerika Selatan, Australia, Jepang, bagian selatan, Cina, bagian barat, Madagaskar, dan India. Mereka dapat tumbuh dalam pohon atau semak dengan pertumbuhan yang lambat karena dari letaknya. Betina pada jenis Cicadidae terdapat di atas batang pohon. Tumbuhan ini memiliki jenis tumbuhan yang dioecious, artinya organ reproduksi antara betina dan jantan terpisah dalam satu individu. 2. Kelas Conifer. Tumbuhan conifer pada kelas Gymnospermae merupakan tumbuhan yang memiliki alat reproduksi terpisah antara jantan dan betina. Tumbuhan ini memiliki daun berjarum sehingga sering disebut pohon jarum. Beberapa tumbuhan conifer biasa berbentuk pohon dan ada sebagian yang perdu. Contohnya tumbuhan Gymnospermae kelas conifer adalah Pinus atau Pinus sp dan Damar atau Agastis alba. Next. 3. Kelas Ginkgoidae. Not next. Nadia. Tadi benar. Yang nomor 3, Nat. Sebelumnya. 3. Kelas Ginkgodidae, anggota dari divisi Ginkgophyta yang masih ada hingga kini ialah Ginkgo biloba atau ginkgo. Tumbuhan ginkgo berasal dari Cina. Tumbuhan ginkgo berupa pohon besar yang mana ketinggiannya bisa mencapai 30 meter. Daunnya bertangkai panjang serta lebar menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam. Tulang daun menggarpu. Tumbuhan ginkgo berumah dua atau alat kelamin jantan serta betina tidak berada dalam satu pohon. 4. Kelas Gitophyta. Divisi Gitophyta mempunyai strobilus jantan yang tersusun secara majemuk. Daunnya berhadapan, seluruh pembuluh ada pada kayu sekunder, tidak pada saluran resin. Contoh dari divisi ini ialah Genetum, Genemon, dan Melinjo. Alat kelaminnya ada pada satu pohon atau berumah satu. Namun letak bunga jantan dan bunga betina terpisah. Bijinya berbentuk bulat, telur, serta biasanya akan berubah menjadi merah setelah masak.
bagian daun muda, biji dan bunga melinjo bisa dimanfaatkan sebagai sayur. Bijinya juga bisa dijadikan kerupuk emping. Kulit kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kertas. Next. Contoh tumbuhan genus Spermae. 1. Cemara biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah atau bangunan. Cemara kipas merupakan cemara yang berasal dari genus Thuja dan keluarga Cyperaceae. Banyak yang menyebut pohon cemara kipas ini dengan sebutan di tanaman ceker ayam. Cemara jenis ini merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab dan dapat ditemukan rawa-rawa. Berbagai manfaat yang dapat digunakan dari pohon ini diantaranya sebagian obat penyakit rematik, pruritus, dan cystitis. Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pagar atau perahu. Sering berjalannya waktu, pohon cemara jenis ini dijadikan sebagai tanaman hias. Cemara pensil adalah jenis cemara yang berasal dari wilayah Mediterania yang termasuk dalam keluarga Cupressaceae, sehingga tak heran jika beberapa pintu gereja dibangun dengan kayu pohon cemara ini. Next. Yang kedua yaitu contohnya Pinus yang memiliki nama Latin Pinus mercusii atau Casuarina equisetifolia atau Pinus longaeva. Merupakan tumbuhan yang menghasilkan getah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri terdapat banyak pinus jenis mercusii. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pohon pinus diantaranya adalah getahnya dapat diolah sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun dan cat. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam industri parfum. Hiasan dan souvenir juga dibuat dari pohon Strobilus pinus. Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sebagai batang korek api, serta dijadikan sebagai kertas dengan dijadikan kertas panjang. Kulit yang lumayan tebal dapat dijadikan untuk bahan bakar yang nantinya abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai campuran pupuk organik yang mengandung kalium tinggi. Next. 3. Pohon pakis. Pakis haji adalah tumbuhan yang masuk dalam keluarga tumbuhan paku. Tumbuhan ini memiliki nama lain Cicas rumpil. Merupakan salah satu contoh tumbuhan Gymnospermae. Di Indonesia sendiri sering disebut sebagai sikas atau aji. Di Indonesia, tanaman pakis haji ini biasanya dibudidayakan sebagai tanaman hias atau sebagai tanaman biasa yang ditanam di perkarangan rumah. Manfaat yang dapat diperoleh sangat bermanfaat, diantaranya adalah untuk obat infeksi dan mencegah osteoporosis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.